menteng. Jadi kalau anak menteng itu biasanya kata orang hebat, anak menteng gitu kan. Padahal kita di perkampungan, sama aja. Tapi tanahnya udah mahal gitu. Tanahnya udah 25 juta per meter di rumah saya itu. Ya, tapi luar sedikit juga 40 juta. Kalau di gedung NU di Matraman itu, saya dekat itu, ada yang pernah ke gedung NU 2 di Matraman Al-Jamzah, itu sudah 70 juta tanahnya per meter. Kalau mau hebat, Bapak beli aja tanah di sana. 70 meter. Nah, amin aja ya. Amin. Kalau saya karena di masuk perkampungan masih dekat kali, jadi masih murah. Bapak Ibu semua, kenapa NU melaksanakan kaderisasi? Ini bagian dari amanah Muktamar NU tahun 2015. Yaitu intinya bahwa untuk menjadi pengurus cabang harus sudah pernah menjadi pengurus harian atau pengurus harian lembaga tingkat cabang dan atau pengurus harian tingkat PMI dan seterusnya, serta sudah pernah mengikuti pendidikan kader. Nah ini kata kuncinya di sini. Ini adalah anggaran rumah tangga ART pasal 39. Nah, kemudian dan seterusnya ya sampai tingkat cabang. Sebetulnya MBJ belum diwajibkan. Tetapi kita berharap bahwa berdasarkan NKNU itu sudah pada tingkat ranting. Jadi kenapa orang harus ikut NKNU? Jadi peserta NKNU itu sebetulnya biasa siapa saja. Yang penting dia adalah orang NU. Yang wajib itu adalah pengurus. Yang sunnah itu adalah yang bukan pengurus. Yang pengurus entah pengurus ranting, entah pengurus ini, entah itu surya, entah itu takdiriyah, semua harus ikut NK. Kadang-kala itu yang muncul itu, itu kan urusannya Pangkiri ya, surya nggak perlu. Surya ini kan kiai-kiai masa dikader. Gitu kan? Padahal urusan kader ini nggak ada urusan sama kiai. Ini urusannya adalah pengurus NU. Nah kalau pengurus NU kebetulan kiai, kemudian dapat keistimewaan, itu kan berarti ada diskriminasi. Intinya adalah pengurus NU, mau latar belakangnya kiai, mau latar belakangnya bupati, mau latar belakangnya rektor, mau latar belakangnya pengusaha, mau latar belakangnya pejabat, mau latar belakangnya profesional, macam-macam, itu harus ikut MK. Itu tidak ada urusan dengan latar belakang. Yang menjadi urusan ketika dia menjadi pengurus NU, dia harus mengikuti kaderisasi di lingkungan Nahdlatul Ulama. Intinya di situ. Jadi jangan memandang kiainya. Kiainya itu profesi lain. Pengurus NU juga profesi yang berbeda. Ini harus dipahami oleh semuanya. Ini kurang ajar itu dari kader. Ada kurang ajar apa? Dia ma'ruf aja kita kader. Yang Miftahul Ahyar aja kita kader. Masa Rois Am aja tidak protes, oleh Rois yang protes ini gimana? Iya kan? Nah ini harus dipahami oleh semuanya. Nah ini terkait dengan pendidikan kader. Siapa yang disebut dengan pengurus NU? Ini kadang juga kita sendiri sulit. Ya, kadang-kadang lupa. Pengurus NU itu anggapannya hanya pengurus harian. Padahal yang disebut dengan pengurus NU itu adalah pengurus yang berlabelkan NU, entah muslimat, entah fatayat, entah LDNU, entah Ansor, entah Ibnu IPPNU, itu disebut dengan pengurus NU. Entah harian, itu semua pengurus NU. Kadang nggak mau ngaku itu yang muslimat itu. Kamu pengurus NU? Bukan, saya itu pengurus fatayat. Kamu itu pengurus ini ya, NU ya? Bukan, saya ini Ansor, bukan pengurus NU, saya ini Ansor. Ada yang kayak gitu. Pada substansinya semuanya itu adalah pengurus NU. Nah ini yang harus ini. Nah, untuk
menjadi pengurus NU ini harus pendidikan kader. Tadi sudah saya sampaikan. Apakah badan otonom ya atau lembaga yang sudah punya sistem kaderisasi sendiri harus mengikuti NU? Kalau mau jadi pengurus NU ya harus ikut NK. Jadi gitu. Ini yang harus perhatikan ini. Yang kedua ya, dalam hasil muktamar juga itu disebutkan ada 5 jenis kaderisasi di lingkungan Nahdlatul Ulama. Yang pertama adalah, Mas, nggak punya songkok ya? Nah, itu tuh. Masa langsung berhadapan dengan saya songkoknya hilang? Iya kan? Nah, punya songkok disimpan. Nah, gitu kan. Yang pertama adalah kader struktural NU, yaitu pengurus NU semua tingkatan, mulai dari pimpinan sampai ranting yang memiliki tugas meningkatkan kualitas mengelola organisasi kepemimpinan dan institusi yang sudah dibentuk PBNU. Institusi yang dibentuk oleh PBNU adalah MKN. Jadi untuk struktural wadahnya itu adalah MKN. Orang-orang PKB protes, kenapa harus MKNU? Nah, Anda ini siapa yang menentukan PBNU? Kalau PBNU sudah menentukan, pokoknya struktural wadahnya MKNU, sudah ikutin aja. Karena PKB misalkan lebih duluan segala macam. Nah, yang kedua itu adalah kembali lagi. Nah, yang kedua, kader keulamaan menyiapkan calon suriah yang memiliki tugas khusus pengembangan tradisi pemikiran, ideologi SWNU dan pesantren dan penjaga nilai-nilai NU. Institusi yang sudah dibentuk adalah PPWK NU. Pendidikan kurang pengembangan ini, pendidikan pengembangan wawasan keulamaan NU. Kenapa suriah penting untuk kita kader? Hari ini perkembangan NU berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Seorang suriah itu nggak hanya bisa baca kitab kuning, tidak hanya ngurus pondok, seperti ngurus pondok. Ngurus NU itu beda dengan ngurus pesantren. Karena NU itu yang diurusi bukan soal pelajaran-pelajaran. NU itu yang diurusi banyak hal. Soal kebangsaan, soal kenegaraan, soal kemasyarakatan. Seorang suriah harus punya cara pandang yang luas, memandang kehidupan kita dalam berbangsa dan bernegara. Jadi pokoknya PCNU itu kan organisasi agama. Yang penting tahlil setiap minggu itu sudah aktif PCNU. Padahal harapan organisasi tidak sekedar itu. Harapan organisasi NU ini tidak hanya mengurusi soal-soal keagamaan, tetapi juga soal-soal sosial ke masyarakat. Ini yang harus dipahami oleh semuanya. Banyak di NU ini yang nggak paham, dikira NU ini organisasi agamaan seperti majelis taklim yang diurusi hanya kehidupan keagamaan saja. Padahal kehidupan sosial itu adalah tanggung jawab yang tidak sedikit yang harus tetap menjadi tanggung jawab NU sesuai dengan perintah organisasi. Perintah organisasi dari mana? Hasil muktamar dan dikuatkan hasil kebijakan organisasi melalui beberapa eventnya, baik itu muktamar, ya, munas dan lain sebagainya. Nah, ini yang harus dipahami, kader keulamaan itu. Kenapa? Ya, seorang ulama hari ini itu ya seperti Gus Dur, seperti Pak Hasim, ya saya hanya paham ilmu agama, ilmu sosial, paham tentang marxisme, paham tentang kapitalisme, paham tentang neoliberalisme, paham tentang apa lagi? Ilmu sosial mereka sangat paham beliau-beliau ini. Jadi tidak hanya soal Al-Ghazali melulu, tapi bagaimana Karl Marx. Nggak bisa NU kok pelajari Karl Marx. Karl Marx kan komunis. Bukan soal itu ya. Apapun pemikiran Karl Marx sekarang itu sudah menjadi sistem di dalam kehidupan berbangsa bernegara di banyak negara. Itu harus kita itu pemikirannya. Karena dengan
istilah sekarang neo komunisme atau bahasa lain neo sosialisme itu sudah menjadi tren di negara-negara di Eropa. Nah, kalau kita nggak mengikuti itu, bagaimana kita bisa membaca peta internasional? Bagaimana kita bisa membaca peta nasional? Bagaimana kita memposisikan NU kalau kita tidak tahu tentang peta-peta tersebut? Ini yang dimaksudkan pelajaran tentang kader keulamaan. Jadi kelas tinggi ini. Jadi kelas tinggi. Yang ketiga adalah kader penggerak. Kader pionir yang punya tugas mengamankan, memperkuat pertahanan dan mentransformasikan nilai perjuangan dan ideologi NU. Institusi yang dibentuk adalah PKP NU. PKP Pendidikan Kader Penggerak NU. Kemudian ini tambahan yang keempat dan kelima, kader fungsional dan kader profesional. Kader fungsional itu lebih bersifat untuk meningkatkan kapasitas dan kemampuan kader, ya, untuk profesi-profesi tertentu. Ini contoh aja, misalkan pelatihan institut fasilitator dalam kegiatan ya kaderisasi, penelitian, bagaimana tim leader bahasa masail. Ya, itu harus semua dilatih. Terutama dua hal di NU ini yang sudah mulai berkurang: ahli bahasa masail dan ahli teropong falakiyah. Ini ahlinya semakin lama semakin kurang. Sekarang ahlinya itu sudah sepuh-sepuh, yang muda-muda ini jarang. Di falakiyah ini orangnya sepuh-sepuh, yang seusia saya aja jarang, apalagi di bawah saya. Ahli bahasa masail juga sama. Kalau bahasa masail yang muda-muda jarang, yang ada sepuh-sepuh juga, yang masih kalau berdebat luar biasa. Yang muda-muda itu sudah males mungkin ya. Gitu. Nah ini harus ternyata itu adalah tradisi NU, ya, sebagai bagian penting dari kita memperkuat tradisi-tradisi yang ada di lingkungan Nahdlatul Ulama. Jadi gitu. Nah itu yang ini. Jadi soal kelima, kader profesional, kader yang menyiapkan dalam memasuki posisi tertentu, berada di eksekutif, legislatif, yudikatif, dan sebagainya. Jadi NU ini sudah saat menyusun strategi bagaimana kita memfasilitasi kader kita untuk berada di ruang-ruang strategis. Selama ini kan NU belum pernah berpikir itu. NU hanya menerima saja. Ada calon bupati, settingannya dari NU apa dari luar yang banyak terjadi? Dari luar. Ke depan ya settingannya dari NU. Tapi jangan hanya bupati, yang lain juga banyak. Kebutuhan kita ini banyak. Kalau Anda ingin berkuasa, itu bukan karena banyak duit, kuasai kebijakan publik. Nah itu Anda pasti akan berkuasa. Walaupun nggak punya duit, Anda pasti tetap bisa berkuasa. Karena itu yang akan mengatur segalanya. Contohnya gitu. Nah NU sudah harus mengarah ke situ. Harus mengarah ke situ. Jadi kalau ada bupati, ada mungkin penyusunan apa legislatif atau di jabatan-jabatan tertentu di tingkat profesional dan sebagainya, itu harus urus. Mana SD sekolah Cirebon ini semuanya itu adalah aktivis NU yang jadi kepala sekolah. Nah, ini itu tuh pikirannya orang NU. Pengurus NU mikirnya kayak gitu. Pikirannya kalau politik itu hanya bupati, keliru. Politik itu adalah orang yang punya kewenangan sebagai pemangku kepentingan publik, atau orang yang punya kewenangan untuk menyusun kebijakan publik. Itu adalah politik. Politik itu ada di situ. Bukan hanya bupati aja, bupati rame, tapi kepala dinasnya nggak diurusi, tapi kepala desanya nggak diurusi, camatnya nggak diurusi, kepala sekolahnya nggak diurusi, macam-macam nggak diurusi. Tahu-tahu kebijakan berubah, protes semua. Salahnya sendiri. Arah kebijakan pemerintah itu terjadi bukan karena apa-apa, karena pengaruh dari orang-orang yang menguasai kebijakan publik. Nah nanti ada penjelasan secara khusus soal itu. Intinya itu. Nah ini harus kuasai. Ini semua terkait dengan pengendali kebijakan publik. Nah, urgensi kaderisasi itu ada dua. Yang pertama adalah
Kader sangat penting karena kedudukan sebagai inti organisasi dan pelanjut estafet kepemimpinan. Tanpa adanya kader, generasi kepemimpinan dan dinamika dalam organisasi akan mandek. Baru tak periode ini NU melaksanakan kaderisasi secara sistematis dan terstruktur. Sebelumnya nggak pernah ada. Makanya NU ini besar, tetapi lamban. Besar, tetapi tidak banyak berbuat banyak untuk kehidupan. Besar tapi terbuka, besar tapi cair. Ya. Tanya Kota Cirebon, asetnya berapa sih? Punya tanah berapa hektar? Kota Cirebon ini. Punya bangunan berapa gedung? Contoh kecil aja. Gedungnya satu Pak, tapi sewa. Gedungnya satu, hanya PCNU, luasnya hanya 150 meter persegi. Anggotanya ribuan gedung ini. Kalau undang anggotanya mau tempatkan di mana? Ya, karena kita ini ya sangat cair. Ya pengurus itu ya, yang penting jalan. Tapi bagaimana mengembangkan organisasi? Nah, dengan adanya konsolidasi organisasi melalui kaderisasi ini, kita berharap cara berpikir kita dalam mengurus NU itu bisa berbeda. Ini. Yang kedua, kita butuh kader yang memadai, kader yang benar-benar kader, bukan hanya nambah jumlah, tapi kader yang berkualitas. Kader yang nanti jadi pengurus mau urus, bukan yang nanti jadi pengurus jadi urusan. Ya. Ini kenapa? Banyak pengurus yang jadi urusan. Banyak pengurus yang minta diurusin. Istilah pengurus itu di NU itu panjang, Pak. Iya kan? Ada pengurus minta diurusin. Ada pengurus ngurusin urusan berbeda. Ada pengurus ya macam-macam lah ya, tergantung bagaimana kondisi. Nah kita berharap pengurus itu yang ngurus organisasi. Kalau ada 30 pengurus cabang, maka 30 ini harus jelas ya, harus jelas bagaimana dia aktif menjadi pengurus dan masing-masing jelas urusannya. Jelas urusannya. Jangan sampai dia nggak jelas urusannya. Tidak ada pembagian tugas, tidak ada aktivitas yang dikembangkan dan sebagainya. Ada enak kalau sudah jelas itu ya, kayak saya ini dikasih mandat NKNU, ya saya usahalah setahun, ya, rugi nggak apa-apa setahun. Tapi setelah setahun saya baru melihat enak. Kemana-mana gini-gini ini segala macam, saya sudah tidak terlalu repot karena tidak banyak membiayai. Dulu awal-awal ya biaya semua. Saya kemana biaya. Nah, kalau kesini ini pokoknya saya datang ya tahu sini udah beres, tempat sudah ada yang ngurus, kita udah ada yang ngurus segala macam. Kalau sudah jadi itu akan jadi. Nah kadang kalau untuk menjadikan sesuatu itu eksis, nah itu banyak kendalanya dia. Kendalanya itu bukan karena NU ini nggak laku dijual. Kendalanya ini karena orang yang dikasih mandat untuk mengurusi sesuatu itu kadang-kala tidak pernah yakin bahwa dia akan bisa menyelesaikan tugas yang dibebankan ke dia. Banyak kok. Saya yakin di antara semuanya ini kalau tanya, Anda jadi pengurus, hasilnya jadi pengurus apa? Hanya satu-satu, pasti nggak jelas semua jawabannya. Saya yakin itu. Jadi apa? Ketua, tugas Anda sehari-hari apa? AIU, jawabnya pasti susah. Mau di MBC, mau di itu kan? Tahu sih Pak. Nah, senyumnya ini senyum gimana gitu, kan gitu. Nah, kita ngaku aja, nggak apa-apa. Kalangan sendiri kan kita. Nah, kalangan sendiri, jadi nggak apa-apa. Jadi gitu. Nah, seperti yang disampaikan oleh B. Said, MKNU bertujuan meneruskan aswaja Nahdiyah, penguatan SDM dan mengembangkan efektivitas organisasi. Yang disebut efektivitas dalam bahasa perencanaan, ya,
kalau kita ini rencana efektif kan ada sering kita dengar efisiensi, efektivitas, terus apa lagi? Efektivitas, macam-macam. Efektivitas itu adalah ketika rencana sesuai dengan hasil yang kita harapkan. Tujuan yang kita buat itu dilaksanakan dan sesuai hasilnya seperti yang kita harapkan. Berarti itu adalah efektif. Kalau efisien itu kan ya kaitannya dengan jumlah, kaitannya dengan angka. Efektif. Kegiatan ini di hotel ini efektif. Kenapa? Karena pengurusnya di rumahnya dekat-dekat sini. Nah itu nama efisien. Di hotel ini kenapa? Murah, efisien. Ya kayak gitu. Ya, ini beda. Ini ada risiko dijaga ya. Jadi itu. Yang kedua, MKNU semacam lemhanasnya itu, tapi madrasah kader semacam lemhanasnya itu, tapi manfaatnya lebih dari sekedar syarat untuk menjadi pengurusnya. Jadi kalau pejabat negara itu ngikut untuk jadi pejabat, itu harus ikut lemhanas. Pejabat NU untuk diakui sah menjadi pejabat NU itu harus ikut MK. Itu aja. Sederhananya seperti itu. Kemudian yang terkait dengan ini, kenapa kita harus melakukan perubahan-perubahan organisasi, terutama terkait dengan perspektif dan kinerja pengurusnya. Nah, ada banyak tantangan yang harus kita hadapi dan itu harus kita jalankan dengan baik. Pertama adalah sikap terhadap tantangan keagamaan dan politik warga NU dan pimpinan jamaahnya belum terkonsolidasi sesuai dengan kebijakan dan cita-cita NU. Ini agak bulat tapi saya jelaskan. Di NU itu ada dua istilah yang ini sangat kental di kita dan kita itu sering kita kalau ceramah paling ahli juga. Ada istilah jamiah, ada istilah jamaah. Jadi pertanyaan berikutnya, apakah jamaah dan jamiah itu sudah menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan? Coba jawab. Apakah jamaah dan jamiah itu sudah menjadi satu kesatuan? Belum. Artinya apa? Artinya kebijakan NU ini ternyata sampai hari ini hampir 100 tahun. Saya nggak tahu yang dulu ya. Yang saya tahu ketika saya jadi pengurus NU itu tidak diketahui, kebanyakan tidak diketahui oleh warga NU. Pengurus NU mau ngapain, warga NU nggak tahu. Sebaliknya warga NU ngapain saja, pengurus NU tidak tahu. Ini faktanya. Ada yang mau membela diri di sini? Saya yakin nggak ada yang mau membela diri. Enggak, di kota Cirebon itu satu kesatuan antara jamiah dan jamaah. Sudah menjadi sesuatu yang tidak terpisahkan. Saya nggak yakin. Dan saya percaya bahwa bapak-bapak ini juga bagian dari pelaku itu. Yang pengurus itu emang pernah secara intensif itu ngurus warganya. Oh enggak, kita ngurus warga kita, yang ngurusin apanya? Warga kita semakin kaya atau enggak? Warga kita semakin baik atau enggak? Mereka baik karena dirinya sendiri. Kenapa? Karena ada istilah jamaah Nahdlatul Ulama. Jadi jamaah itu sebetulnya udah mentradisi, tanpa ada pengurus pun jamaah itu terjalan gitu loh. Tanpa ada PCNU, tanpa ada MPC, tanpa ranting, mereka ini udah jalan. Mereka ini nggak akan hilang. Mau ada pengurus, nggak ada pengurus, mereka ini tetap tiap minggu sekali bikin yasinan, tiap minggu sekali bikin manakipan dan sebagainya, dan itu jamaah NU. Nah, kita harap bahwa ada koneksi antara kebijakan NU dengan apa yang dilakukan oleh warga Nahdlatul. Koneksi itu sifatnya adaptif, artinya kita mengakui apa yang sudah dilakukan oleh warga NU, kemudian kita kembangkan lebih baik, kita dampingi untuk kita kembangkan lebih baik, atau kebijakan-kebijakan yang merupakan cita-cita NU itu kemudian bisa dijalankan juga oleh warga NU.
kita ini faktanya tantangan yang paling berat yang sampai hari ini belum bisa terpecahkan. Tanggung jawabnya itu ada di siapa? Ya kita. Kita ini siapa ya? Pengurus NU. Yang disebut pengurus NU Anda tadi sudah tahu semua siapa yang disebut pengurus. Ya jelas Pak. Nggak bisa hanya duduk rapat selesai, duduk rapat selesai. Karena NU itu kalau rapat itu, oke kita besok rapat, oke semua ngumpul, Suriah, Panitia, kiai utama, apalagi di Cirebon, kiai utamanya banyak, ya kan? Ngumpul, berpendapat 1, 2, 3, 4, 5 sampai 10. Setelah berpendapat tidak ada kesimpulan. Langsung ya berdasarkan ini tolong dipahami semua. Ya saya kira karena waktunya sudah sore, tidak cukup, maka kita tutup dengan bacaan hamdalah. Setelah orang berpendapat langsung alhamdulillah. Ngurus apa? Mestinya kan hasil dari apa yang sudah dilakukan itu ya disimpulkan. Setelah disimpulkan ada penugasan siapa yang bertanggung jawab. Nggak pernah ada seperti itu. Rapatnya orang itu kan begitu. Pokoknya kalau Kiai A, Kiai B, Kiai C selesai, yang wakil dan ditutup. Nanti tanya apa hasilnya? Iya menurut Kiai ini begini, menurut Kiai ini begini. Ya itu hasilnya. Menurut Kiai, dan menurut Kiai. Ini organisasi Pak, bukan paguyuban. Iya kan? Ngaku aja. Kalau diem ini matanya itu biasanya ngaku. Kalau nggak ngaku ya berarti nggak ngaku. Ya. Ini yang kedua, tanggung jawab NU dalam membendung gerakan terowong NKRI. Saya mau tanya, yang banyak menanggapi ini, kenapa kita beligisatan hanya menghadapi kekuatan-kekuatan ya terowong NKRI yang jumlahnya sangat kecil sekali. NU katanya besar, luar biasa besarnya. Di Cirebon ini ngadepin 100 orang aja. Orang NU ada nggak 10.000 di Cirebon? Ada. Nggak ada. Ada. Ngadepin 100 orang FPI aja pusing. Iya. Bener. Nah, iya kan? Ngadepin 50 orang HTI aja pusing. 10.000 itu ngapain aja? Iya kan? Jangan-jangan disamperin rumahnya kita cuma diam rokokan aja. Ini ada maling depan rumah saya, kita diam rokokan aja. Yang terjadi cuma gitu, cuek dengan ini Pak. Padahal 10.000 itu kalau cuma ada 50 cites gitu langsung KO kan. Kalau mau, masalahnya rasa cueknya ini yang menjadi masalah. Jadi pengurus tidak merasa menjadi pengurus. Jadi orang NU tidak merasa bahwa dia bagian dari NU. Itu problem utama kita secara psikologis ini yang harus kita ubah. Karena kalau nggak berubah ya begini-begini terus kita ini. Awal reformasi luar biasa. Lama-lama bukan malah naik ke atas tapi malah minggir gitu. Malah semakin lama semakin minggir. Ya kita kasihlah satu wapres tapi sekitarnya itu nggak ada orang kita. Roh. Kan gitu aja simbolik. Jadi NU itu dikasih seringkali hanya simbolik. Dan itu banyak kasus. Bupati di sini NU semua nggak? Wali kota di sini? Enggak. NU Urus pusmasa. Masuk pengurus padahal. Padahal kalau nyebut dalam pidato betul, bupati itu mustasar NU. Wow. Urusannya bupati sama NU jelas enggak? Enggak. Wali kota sama NU jelas enggak? Ngapain ada bangga-banggakan? Iya. Tapi kalau pidato NU punya mustasar itu wali kota. Bangga aja. Itu cuma simbolik aja kita ini. Kok seneng ya hidup dalam simbolik kayak gitu? Heran ya. Artinya harus kita rubah psikologi seperti itu. Kita nggak boleh lagi simbolik-simbolikan dia. Sudah nggak zaman. Coret. Karena hari ini semua kesempatan itu ada di depan mata. Kalau zaman Pak Harto harus simbolik Pak. Karena sedikit kita jelas langsung dibawa ke kode.
Iya kan? Bapak-bapak kita yang muda-muda ya Mas ya, bapak kita. Kalau bapak-bapak ini merasakan ya pada saat itu. Kalau saya masih kecil waktu itu. Iya kan? Sedikit kita eksis langsung bawa ke kodim, diinterogasi. Sekarang itu makanya banyak simbolik-simbolik yang disebutkan. Hari ini nyata Pak. Nggak ada yang dijadi. Kan kita masih berpikir simbolik. Nah, ini yang jadi ini yang harus kita lihat. Nah nanti kalau udah kepepet biasanya orang langsung bergerak. Ya memang berhasil hari ini orang kanan kepepet karena NU ini gitu defensif, tapi ketika kita terus dirongrong ya ngamuk, itulah bahasa itu begitu. Dari dulu Kan? Iya. Kalau ada orang nyerang itu defensif aja. Lah, baru kalau udah diolok-olok, dasar kamu sesat, dasar kamu bid'ah, ngamuk lah, langsung KO juga mereka. Tapi telat kadang. Karena telat, maka ya istilah makanan di warung, makanan yang enak-enak habis, ketika kita nyerang tinggal piringnya saja. Jadi kita kuasai tempat itu tinggal piringnya. Makanan enaknya sudah dibawa kabur, yang lari tadi itu. Yang terjadi hari ini seperti itu. Nah ini yang harus kita gerakan pengrongrong ini. Kemudian generasi milenial. Nah ini juga menjadi tanggung jawab kita. Kita pesantrennya memang masih oke. Siswi pesantren masih oke. Tapi di luar pesantren rata-rata tradisi anak muda itu bukan tradisi yang sumbernya dari NU. Sumbernya itu dari kaum di luar NU yang sering kita sebut dengan kelompok kanan. Selanjutnya apalah istilah itulah. Dijabel, nah, apalagi Masalah nggak jelas. iya. Iya. Terus apa lagi istilahnya? Macam-macam. Ukti, akhi, Syar'i. sapi, Salafi Pak. salafi loh. Jangan salafi kita juga. Salafi juga. Jangan sama Jangan itu salafi. kalau kita dulu mondok mana salaf loh. Salafi, jangan gitu. Jadi loh, ini yang terjadi kelompok milenial. Ya, ini ibu-ibu, bapak-bapak yang punya anak jaga anak. Kalau bisa tradisi, jangan pakai istilah-istilah yang tanpa kita ini, karena mereka kan lebih ahli, canggih, mendapatkan informasi lebih banyak dari internet, apalagi dalam kondisi pandemi ini. Hiburannya apa ya? HP, mana itu? HP yang dibuka apa ya? Kalau nggak game ya pasti berita hiburan atau apa. Ini yang terjadi. Dan keempat, kepian kelompok anti NU dalam bidang teknologi informasi membuat gempuran narasi negatif yang masih basis masa NU yang tergerus. Tanpa kita sadari, Pak. Ketika organisasi lain itu besar, umat Islam di Indonesia ini itu kan sama, iya kan? Artinya kalau totalnya misalkan sekian persen, ya ada organisasi Islam berdiri, itu kan pasti anggota tetap umat. Kalau ada organisasi baru berdiri, kemudian semakin lama semakin besar, maka yang diambil itu adalah orang Islam yang tidak ikut ormas atau orang Islam yang ikut ormas. Kebanyakan dari mana? Yang ikut ormas. Karena mereka ini ada orang Islam yang nggak ikut apa-apa, ormas Islam juga banyak. Kira semua orang Islam ikut ormas Islam, enggak banyak. Ya karena tahunya sholat itu di musola, di masjid atau di orang tua, jadi tidak ikut seperti NU, Muhammadiyah, Al-Irsad dan sebagainya, itu juga banyak. Nah, ketika kemudian HTI besar, ketika kemudian LDI besar, ketika kemudian JI besar, itu yang paling banyak anggota yang tergerus ya. NU. Kenapa? Karena NU ini organisasi paling besar. Dilalah pengurus NU juga nggak tahu kalau anak buahnya ini banyak yang hilang.
Diculik secara langsung atau diculik dengan kesadaran? Iya kan? Tiba-tiba ketua ranting, kok anaknya Pak Imam tidak ada, kemana itu? Sudah 2 bulan ini nggak ada. Pergilah kemana gitu katanya. Pulang-pulang pakaiannya berubah, semuanya dianggap kafir semua. Cingkrang. Kasus-kasus seperti itu banyak terjadi. Nah, karena memang tidak ada kepedulian kita sebagai pengurus NU. Secara organisasi, NU belum terlalu peduli terhadap fakta keadaan bagaimana warga kita sehari-hari, ya, keberadaannya, kehidupannya seperti apa. Nah, ini yang terjadi. Kalau ini terus-terusan, ya, kita semakin lama semakin hilang nanti. Lah padahal orang yang di luar itu masih ngaku NU. Nah, belum lagi sekarang karena sudah ini banyak penyusupan ke dalam. NU ini kan kayak, ya, istilah binatang itu yang paling kuat apa? Gajah, besar, tinggi, ya. Kalau ditabrak gitu aja yang nabrak itu pasti oleng, kan gitu kan? Lah karena sering tabrakin oleng, ya walaupun tetap ini tetap goyang. Nah itu kan selama ini tabrakin goyang terus ya. Lah goyang. Karena banyak pengurusnya nggak terlalu siap, yang terjadi apa ya? Pengurusnya itu banyak yang merugi. Nah kan itu. Nah karena itu sekarang ini karena mereka ini udah itu, makanya periode ini itu adalah proses penyusupan untuk menjadi pengurus NU. Karena dihadap-hadapi juga sulit sekali untuk diruntuhkan keberadaan NU. Nah, sekarang sudah ada proses penyusupan. Banyak orang LDI yang itu tanpa disadari, nanti Anda akan tahu itu. Pokoknya jadi pengurus NU dulu. Ketika sudah punya pengaruh, baru cita-citanya itu kemudian ingin diberikan lewat itu. Nah, yang sudah apa? Coba. Yang sudah itu adalah Muhammadiyah. Muhammadiyah itu sekarang pusing 7 keliling. Kenapa? Karena banyak pengurus yang sudah terkontaminasi. Ada yang terkontaminasi HTI, Salafi, ya, Wahabi, dan sebagainya. Pada akhirnya apa? Pengurusnya ini seperti ada di Menara Gading. Tapi masjid-masjidnya itu di Muhammadiyah hampir semua dikuasai oleh Salafi. Apalagi secara peribadatan mirip antara Salafi dengan apa yang ada di Muhammadiyah. Nah, kita kan nggak berharap seperti itu di NU. Karena yang paling potensial itu HTI. HTI itu pakai kunut, Pak. Pakai kunut HTI itu. Sama dengan gitu. Yang membedakan karena bicara soal nation state aja kan, negara bangsa itu yang berbeda. Tapi soal peribadatannya kayak kunut, Pak, sama dengan kita. Ziarah kubur biasa aja, tidak ada, bukan haram dan sebagainya. Ini banyak hal yang PR kita sebetulnya menjadi pengurus NU yang harus kita lakukan. Nah, hasil yang kita inginkan adalah satu, memperkuat ideologi organisasi. NKNU harapannya ya pasti untuk memperkuat ideologi organisasi. Kenapa? Ideologi ini kan satu hal yang tidak bisa dipisahkan. Kalau orang belum sampai pada tingkat ideologi, maka ya jangan harapkan dia bisa memberikan berkah bagi organisasi. Jadi pengurus NU karena ingin nyalon bupati. Nah, kita bakalan Pak, nggak ada berkahnya. Udahlah, walaupun duitnya banyak dia tetap nggak ada berkahnya. Banyak contoh di sini. Nah, di NU itu banyak contohnya. Bukan berarti semua yang seperti itu tidak ada berkahnya. Ya, ada beberapa yang memang mereka sudah dulu ini selesai. DKI Jakarta itu kurang keren apa? Wah, Ketua PWNU pernah gubernur, Ketua PWNU pernah menteri. Cabangnya aja sampai hari ini banyak nggak punya kantor, tuh bayangkan. Berkahnya apa betul kan? Jadi itu yang harus kita lihat. Soal ideologi.
Makanya tugas pengurus adalah melakukan ideologisasi terhadap semua pengurus yang ada dan warga organisasi. Yang kedua, memperkuat kesadaran sebagai aktivis organisasi. Nah, ini yang tadi itu. NU, banyak orang NU, pengurus NU pertama, ya pengurus NU yang jadi urusan, pengurus NU yang harus diurusin, ya. Kalau ada pengurus NU itu kalau diundang itu nggak pernah datang. Tapi kalau nggak diundang marah-marah, tersinggung. Saya ini jelek-jelek ini pengurus NU, jelek-jelek sini bapak saya ini punya pesantren. Masa kemarin ada rapat seperti itu saya nggak pernah diundang. Padahal kalau diundang juga nggak pernah datang. Itu banyak yang kayak gitu. Diundang nggak pernah datang, nggak diundang ngamuk-ngamuk. Terus kabel, maunya apa? Ya kalau ada watak-watak pengurus masih seperti ini, ya sudah gimana? Walaupun dia anaknya Doro Agung, ya sudah, nggak akan bisa berkah terhadap organisasi. Kan itu. Nah, ini yang memperkuat kesadaran seperti ini. Pengurus itu yang ngurusi apa yang menjadi tanggung jawabnya sebagai pengurus sesuai dengan perintah organisasi. Aktivis itu kan sifatnya melekat. Makanya orang yang serius di satu tempat itu sebetulnya aktivis. Saya setiap hari datang ke PBNU. Wah, Pak Sultan itu betul aktivis PBNU. Karena melekat. Kalau pengurus saja setahun sekali datang ya repot kan. Datangnya waktu harlah, datangnya waktu konferensi 5 tahun sekali. Repot itu. Gitu. Nah, ini yang ini. Jadi pengurus itu ya setiap hari ada yang dikerjakan untuk ngurusi organisasi. Ya namanya ngurusi organisasi kan tidak harus, misalkan kita jadi kepala dinas, emang di kantor kita itu nggak bisa ngurus NU, bisa kok. Kalau kepala dinas kan gampang aja. Orang semakin sibuk berarti dia anak buahnya semakin banyak. Kalau dia pintar, ya tugaskan anak buahnya. Perintahkan anak buahnya untuk ngurus sesuatu, itu sama dengan ngurus organisasi. Nah, seperti itu contohnya. Ini yang kita harapkan. Jadi organisasi itu bukan karena faktor ABC, yang penting jelas bahwa dia itu ada bukti, ada karya yang dibuat untuk organisasi. Jangan rapatnya kenceng, tapi pekerjaannya nggak ada, repot itu nanti. Kalau rapat kenceng, pendapatnya paling banyak, ya kan? Nah, itu jadi repot di situ. Kemudian yang ketiga adalah memperkuat konsistensi metode berjuang. Ini juga penting. Maksudnya apa? Konsistensi metode berjuang. Konsistensi metode berjuang itu maksudnya apa? Kita ini organisasi jangka waktunya juga panjang. NU itu kan jangka waktunya 5 tahun. Periodenya kan 5 tahun, ranting 5 tahun, MPC 5 tahun, PC 5 tahun, PW 5 tahun, PB 5 tahun, lembaga-lembaga 5 tahun. Anda harus merancang ya, strategi ya, perjuangan itu kayak apa. Jangan bola-bola pendek melulu. Ini yang dipikirin bola-bola pendek. Rapat kerja ngomongnya macam-macam, kemana-mana, ngomongnya besar-besar. Kita harus bikin program kerja yang keren. Program kerja itu keren. Nggak ada itu Pak. Kadang-kadang pokoknya kalau nggak begini, wah itu apa keren ini. Masa itu cuma ngurusin ini. Padahal yang namanya penyusun program kerja itu harus disesuaikan dengan kapasitasnya. Kekuatan organisasi kayak apa sehingga dia bisa ngurus. Kalau kita ini antara keinginannya ada di langit tapi kapasitas kita itu sangat di bawah, ya nggak ada gunanya Anda itu mungkin kan gitu ya. Artinya konsistensi ini harus dibangun. Kalau A ini harus berhasil dalam 5 tahun, jadi konsisten. Metode berjuangnya jelas, strategi dalam berjuang. Saya hampir di semua cabang yang saya lihat itu program kerjanya nggak jalan Pak.
Yang disusun itu nggak jalan, habis konferensi itu nggak jalan. Nggak jalan itu, habis konferensi itu. Kenapa nggak jalan? Kenapa? Karena apa? Ketika nyusun program kerja itu, pikirannya adalah bukan pikiran fakta hari ini NU di mana kita ini bernaung seperti apa. Bukan itu. Pikiran kita adalah yang dari luar. Dan itu kebanyakan cara berpikirnya itu begitu. Saya ingat betul di PBNU itu. Kenapa itu? Ini Mas, ini sering itu. Kenapa parkiran itu sangat kecil? Sampai tahu nggak cara berpikir inilah bagian dari cara berpikir. Ini Jakarta jangan gini, udah gampang. Nanti kalau besar belakang kita beli. Kan begitu cara berpikirnya. Padahal belakang itu punya siapa kita nggak tahu. Belum jelas itu kapan kita miliki. Tapi kita udah berpikir hari ini. Ya, itu kan kacau. Sekarang nggak jalan kalau lagi banyak tamu. Pinggir penuh. Pinggir jalan raya. Karena cara berpikir kita begitu. Yang kedua, itu harus kita ubah. Cara berpikir yang kedua itu dilihat dari simbolnya aja ya. Kenapa NU kalau bikin aula selalu di atas? Di PBNU di lantai 8 paling atas. Di yang Matraman lantai 4 paling atas, paling tinggi lantai 4. Di cabang-cabang rata-rata 2 lantai dan lantai 2, bukan lantai 1. Kenapa ini? Itu apa seperti doanya? Doanya orang NU. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, doa itu menunjukkan dunianya lebih dulu, tapi dia itu dibalik, akhiratnya lebih dulu, makanya lebih atas. Atau mungkin karena faktor lain. Nah ini psikologis Pak, tanpa kita sadari. Psikologis. Kenapa harus di atas? Padahal di atas itu sama sekali tidak efisien. Kalau bikin acara lift banyak, otomatis listrik naik. Ya kan? Kalau di PBNU itu lantai 8 ada 200 orang naik turun, capek liftnya. Itu listrik berapa puluh juta itu naiknya itu. Coba kalau di lantai 1 atau lantai 2 bisa naik tangga. Dari sisi itu lebih. Di PCNU aulanya lantai 1, gedungnya lantai 2. Itu lebih ringan. Lebih efektif. Kalau bludak-bludak juga lebih enak, bisa menggunakan parkir. Jadi banyak, tapi kenapa selalu begitu? Coba ini yang ahli dalam ilmu apa saya nggak paham gitu. Tapi ini menunjukkan cara berpikir kita yang seperti itu. Artinya apa? Kehidupan yang nyata sering kita cuekin atau kita nafikan. Dan itu ada di depan kita. Nah ini terkait dengan ini konsistensi itu berjuang. Ini kaitan dengan mindset cara berpikir. Cara berpikir NU pun juga sama. Organisasi NU itu jangan diurusi serius. Karena NU kalau diurusi serius tambah stres kita, bukan tambah baik. Jadi istilah-istilah seperti itu sudah umum. NU itu manajemennya jangan semakin baik, karena kalau semakin baik bukan NU lagi. Betul kan? Sering kita dengar bahasa-bahasa seperti itu, benar? Iya. Jadi kalau manajemen NU semakin baik itu udah bukan NU lagi, katanya begitu. Nah, jadi ini kan alibi-alibi untuk mengatakan bahwa kondisi kita ini hari ini ya masih belum. Ini makanya kita buat strategi perjuangan untuk bisa membesarkan NU. Membesarkan NU itu bukan hanya namanya, tapi juga kualitas dan kuantitasnya. Kualitas NU sekarang luar biasa, dihargai, dihormati oleh banyak orang, mau pemerintah, non pemerintah, semua menghormati, menghargai. Tapi kuantitasnya, Anda tahu nggak kuantitas? Saya nggak yakin bapak-bapak itu bisa menghitung jumlah anggotanya di kota Cirebon itu berapa. Padahal kota Cirebon cuma berapa kecamatan? 5. Cuma 5. Coba hitung warga Anda sekarang berapa? Kira-kira. Jangan kira-kira. Iya kan? Tahunya kira-kira.
Ketua ranting aja tanya jumlah warga di kelurahan itu berapa, nggak tahu, apalagi MBC, apalagi daftar. Nah ini contoh. Nah strategi ini penting itu melalui pemetaan, analisis dan sebagainya. Saya yakin banyak ahlinya di sini lah. Saya tahu di sini kan tadi katanya banyak advokat dan ini ahlinya mereka ini. Tolong susun ini dengan baik untuk mengembangkan NU Kota Cirebon. Yang keempat, memperkuat kapasitas kader NU. Nah, kapasitas kader itu harus selalu dilakukan. Cuma NU bagaimana bangun kapasitas, nggak punya fasilitas. Iya kan? Nggak punya fasilitas. Harus punya fasilitas. Punya gedung diklat, punya gedung laboratorium, punya gedung apa, punya rumah sakit misalkan atau apalah. Itu untuk memperkuat kapasitas kader NU. Karena memperkuat kapasitas kader itu harus jelas medianya mau diarahkan kemana. Saya punya kader si A. Masa saya suruh anggurin aja? Udah, pokoknya tugasnya mendampingi saya. Kalau saya ngopi, dia ikut ngopi. Kalau saya rokok, dia ikut rokok. Kalau saya jalan-jalan, ikut jalan. Masa mau digituin melulu? Kan tidak mungkin. Orang kan butuh masa depan. Iya kan? Masa tuannya gagal, dia ikut gagal. Ya sorry lah, jangan begitu. Tidak harus tuannya gagal, kita gagal. Ini harus dimediasi bagaimana kader-kader kita itu punya kualitas lebih baik. Caranya apa? Ya mereka berada di banyak tempat. Entah yang jadi yang keinginan jadi politisi ya kita. Jadi pejabat oke. Mau jadi profesional oke. Kita dukung semuanya. Dukung bukan berarti pernyataan, tapi dukung dalam konteks support yang sebenarnya. Bahwa orang ini aman, orang ini berkembang dengan cepat dan seterusnya dan seterusnya. Memperkuat kapasitas kader. Karena kapasitas itu tidak, konteksnya itu tidak pendidikan langsung Pak. Diajak misalkan diajarin soal misalkan bagaimana teknik penggunaan komputer, bukan soal itu. Kapasitas itu butuh wadah, butuh media. Nah medianya itu NU punya apa? Medianya itu punya apa? Bahwa di luar yang disebut dengan ruang strategis itu kalau banyak, nah kekuatan kita gimana untuk memasukkan orang kita berada di situ? Nah, kalau orang berada di banyak tempat situ, kapasitasnya otomatis dia akan berkembang. Yang hobinya politisi ya jadi anggota DPR, jadi bupati dan sebagainya. Yang hobinya misalkan dagang ya kita semangati bagaimana dia sukses dalam berdagang. Yang hobinya dia akademisi, itu hobinya macam-macam, kita akademisi. Kalau NU nggak punya ruang, ya tempatkan di ruang lain. Ruang lain itu ruangnya siapa ya? Terserah ruang siapa. Entah itu ruang yang dimiliki pemerintah atau ruang yang dimiliki oleh swasta. Yang penting ada kader NU di sisi lain. Memperkuat kapasitas kader NU itu sih. Kalau mau yang ada di dalam ya nggak ada, itu nggak cukup, nggak punya fasilitas seperti itu. Rumah sakit nggak punya, sekolahan juga pas-pasan, lembaga ekonomi juga nggak jalan, dan masih banyak yang lain. Nah, ini tugas kita ini. Ternyata nggak mudah. Tapi kalau kita jalankan, saya yakin itu nggak ada yang susah. Nah, itu aja. Nah ini nggak perlu ini, oke. Nah, oleh karena itu, ya Bapak Ibu semua sebagai pengantar yang NKNU ini, nah, kenapa NKNU ini penting? Kenapa kita harus berkonsolidasi? Kita berharap ya sebetulnya kita ini bisa membangun bersama. Nah, dalam bahasa saya, dalam bahasa saya adalah bagaimana kita dengan NKNU itu punya semangat baru untuk ber-NU dan mengetahui informasi-informasi tentang kebijakan-kebijakan NU. Itu yang terpenting gitu. Nah, selama 2 hari ini kita mengadakan NKNU sampai hari Ahad besok malam
Ya, semalam kita akan lakukan itu, maka kita akan membuat kontrak dan kesepakatan belajar. Istilahnya begitu. Jadi semua yang terkait dengan peserta MKNU nanti juga harus mengikuti apa yang menjadi kebijakan yang ada di sini, aturan main yang ada. Saya bacakan aja aturan mainnya adalah yang pertama, peserta adalah yang namanya resmi terdaftar sebagai utusan resmi PW, PC, lembaga, bandung, lembaga dan sebagainya. Jadi tidak harus orang Cirebon. Kan tadi ada yang tanya, ya ini juga nggak pernah itu orang mana gitu. Yang penting panitia menerima dia sebagai banyak kok. Saya kegiatan Jakarta peserta dari mana? Dari Sumatera Barat. Peserta dari mana? Dari Sulawesi. Khusus datang untuk ikut MKNU di misalkan Jakarta Barat atau misalkan di Brebes atau dan sebagainya. Jadi tidak harus itu. Selama panitia memperbolehkan, maka tidak ada masalah. Ya kan? Banyak pengurus PBNU yang ikut di PC-PC tertentu. Nah, itu. Jadi itu. Yang kedua, peserta wajib mengisi daftar hadir setiap sesi. Jadi, ya itu. Bom, kamu nggak perlu dampingi. Udah gede-gede ini. Tanda tangan nggak perlu. Kamu duduk sini. Kamu duduk di sini, tinggal aja. Kalau salah urusan salahnya sendiri. Udah gede-gede. Ini kaderisasi, bukan dipandu terus gua di pondok pesantren nih. Kalau pondok pesantren harus begitu, kalau di sini nggak boleh. Jadi itu yang berputar itu Anda isi sesuai dengan penjelasan yang ada di situ. Kalau nanti nggak ada isi, berarti ya Anda nggak mengikuti aturan ini. Resikonya nanti ditanggung sendiri. Ya, ingat itu. Yang kedua, absen kan itu? Nah iya, nggak usah didampingi, ngapain dampingi? Kalau lama itu ya di yang lain makanya diseret kalau sampingnya lama. Nanti nggak kebagian semua. Karena ada kewajiban setiap orang harus tanda tangan absen. Gitu dong. Nah gitu. Ya. Yang ketiga, peserta wajib menjunjung tinggi sopan tata krama tertiban selama berlangsungan kegiatan MKNU. HP silent dan tidak merokok. Jadi yang suka foto-foto itu tolong mulai aturan ini diberlakukan berhenti. Foto buka HP ketahuan nanti kita catat. Mau kiai haji atau profesor doktor ya tadi sudah saya sebutkan. Semua definisinya peserta MKNU itu ya seperti makmum dalam sholat. Ya, artinya kalau sudah jadi makmum tidak ada istilah aneh-aneh. Semua peserta. Jadi HP silent, ya tidak perlu kambing-kambing yang tadi itu ganggu. Yang kedua tidak boleh merokok. Jadi nggak boleh lagi ada orang foto-foto ketahuan buka HP pada sesi acara ini. Saya selalu kalau MKNU itu kayak bikin intelijen. Anda nggak tahu tiba-tiba kenapa saya kok ini? Ya, Anda kan cuma main HP di pojokan sana itu atau pojokan sana. Ya orang tua nggak perlu diingatkan, orang tua langsung divonis saja. Kalau anak-anak diingatkan, setiap hari diingatkan. Kalau orang tua diingatkan sekali nggak sadar, berarti memang karakternya udah watak dia sudah begitu, langsung divonis saja, gitu loh.